Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di bab 3 PPKN semester 1 mengenai kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan membahas mengenai makna atau pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, dan jenis kedaulatan. Yang pertama adalah mengenai makna atau pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya adalah kekuasaan. Jadi jika diperpanjang lagi atau lebih detail lagi, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang berada di dalam suatu negara. Ada 4 sifat kedaulatan, yaitu asli, permanen, bulat, dan tidak terbatas. Sifat asli artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi di sini kekuasaan itu sudah paling tinggi. Jadi bukan berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, memang sudah paling tinggi di situ sendiri. Sifat yang kedua adalah permanen. Permanen di sini maksudnya bahwa kekuasaan itu akan tetap ada selama negara berdiri, walaupun pemegang kekuasaannya berganti-ganti. Misalnya presidennya ganti, tapi kekuasaannya tetap ada, digantikan oleh presiden berikutnya. Sifat yang ketiga adalah bulat. Maksudnya adalah bahwa kekuasaan itu hanya satu-satunya dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya tidak ada 2 pemerintah dalam satu negara, tidak ada 2 raja dalam satu negara, hanya ada satu-satunya. Yang terakhir, sifat kedaulatan adalah tidak terbatas, artinya kekuasaan tersebut tidak ada yang membatasi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis kedaulatan. Berdasarkan kekuatannya, jenis kedaulatan itu dibagi menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam maksudnya adalah kekuasaan pemerintah untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Di sini maksudnya bahwa pemerintah itu punya hak untuk mengatur semua bidang yang ada di dalam negaranya tanpa campur tangan negara lain. Artinya gini, misalnya Indonesia mau membuat kurikulum pendidikan. Lalu negara tetangga Australia ingin ikut campur nih dalam membuat kebijakan atau peraturan mengenai kurikulum pendidikan. Nah, itu tidak boleh karena negara lain itu tidak punya hak untuk ikut campur dalam mengurusi urusan dalam negeri kita. Yang kedua adalah kedaulatan keluar. Maksudnya apa? Kedaulatan keluar ini maksudnya kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, atau istilah mudahnya adalah kerjasama. Misalnya kita menjadi anggota PBB, menjadi anggota ASEAN, kerjasama dengan negara Amerika, kerjasama dengan negara Malaysia. Jadi maksudnya adalah kedaulatan dengan negara lain. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai pengertian, sifat, dan jenis kedaulatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.